Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan judul Pasar Monopoli. Yang terhormat dosen pengampu kami, Ibu Mega Harti MM, dan teman-teman yang kami banggakan. Berikut anggota kelompok kami. Saya Frida Azani sebagai moderator, Apriliano Triwayudi sebagai presentator 1, Eka Nursafitri sebagai presentator 2, Ataya Rifa Benedito sebagai presentator 3, Rosi Kurniasari sebagai monitoring, Rindu Kinanti Putrisya sebagai monitoring. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah bentuk interaksi penawaran dan permintaan di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berurusan dengan banyak pembeli dan konsumen. Rumusan masalah pada presentasi ini: 1. Apa definisi pasar monopoli? 2. Bagaimana ciri-ciri pasar monopoli? 3. Apa faktor yang menimbulkan pasar monopoli? 4. Bagaimana permintaan dan penawaran pada pasar monopoli? 5. Bagaimana efisiensi kegiatan pasar monopoli? 6. Apa keburukan dan kebaikan dari pasar monopoli? Tujuan presentasi makalah ini adalah untuk mengetahui definisi pasar monopoli, ciri-ciri dari pasar monopoli, faktor apa saja yang menimbulkan adanya pasar monopoli, permintaan dan penawaran pada pasar monopoli, efisiensi kegiatan dalam pasar monopoli, kebaikan dan keburukan dari pasar monopoli. Materi berikutnya akan disampaikan oleh presentator 1 kami. Baik. Definisi pasar monopoli. Pasar adalah tempat interaksi antara penjual dan pembeli, di mana pembeli menentukan permintaan dan penjual menentukan penawaran barang ataupun produk. Pasar adalah asosiasi pembeli dan penjual yang melakukan kegiatan jual beli melalui pertukaran dalam bentuk uang. Monopoli berasal dari kata monos, yang artinya sendiri, dan polein, yang artinya menjual. Penjual. Monopoli merupakan perusahaan penghasil barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat atau close substitute, atau bisa dibilang sebagai suatu bentuk pasar yang hanya terdapat di perusahaan itu saja. Pasar monopoli adalah bentuk interaksi antara penawaran dan permintaan di mana hanya satu penjual atau produsen yang berurusan dengan banyak pembeli ataupun konsumen tersebut. Perusahaan ini memproduksi barang yang tidak memiliki substitusi yang sangat dekat, yang mengaruh pada persaingan dan sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Ciri-ciri pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli ada 4. Yang pertama, pasar monopoli ialah pasar yang memiliki sifat substitution. Maksudnya adalah pasar yang memiliki hasil barang atau jasa, tetapi barang atau jasa yang dihasilkan tersebut tidak dapat diberikan kepada perusahaan atau pasar yang lain. Para buyer tidak dapat pilihan selain membeli barang atau menyewa jasa di pasar monopoli tersebut karena syarat-syarat sepenuhnya disarankan atau ditentukan oleh pasar monopoli tersebut. Para buyer juga tidak bisa berbuat sesuatu ataupun dalam bentuk menentukan syarat jual beli. Dan barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang ada di pasar tersebut dan tidak terdapat barang yang tidak ada barang yang mirip kecuali di pasar tersebut. Yang kedua, tidak bisa memungkinkan untuk masuk ke dalam industri. Maksudnya adalah ciri-ciri dan sifat utama ini yang sangat dekat dengan sebab utama. Karena tanpa ciri atau sifat tersebut, pasar monopoli tidak akan terwujud ataupun terjadi. Bahkan ada beberapa hambatan kemasukan dalam pasar monopoli seperti terbatasnya izin karena undang-undang yang berlaku, membutuhkan teknologi yang canggih, serta ide peluang yang sangat besar dan modal yang besar.
Yang ketiga, pasar monopoli dapat mempengaruhi dalam penentuan harga. Maksudnya adalah karena dalam suatu perusahaan yang bentuk sistem pasar monopoli, maka satu-satunya seller di pasar tersebut dan tidak ada yang lain. Keempat, promosi iklan yang kurang dibutuhkan. Perusahaan yang dalam bentuk sistem pasar monopoli tidak perlu mempromosikan barang ataupun jasanya. Mau bagaimanapun, pasar monopoli sering terlihat mempromosikan barang atau jasanya, tetapi bukan dalam bentuk keuntungan, melainkan menjaga hubungan dengan masyarakat. Faktor-faktor yang menimbulkan pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli hanya mempunyai satu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Ketika satu jenis produksi tertentu yang hanya dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tersebut, seperti perusahaan yang memiliki kebun yang menghasilkan jenis kayu tertentu atau kerajinan ukir, maka perusahaan tersebut mempunyai kedudukan monopoli untuk produksi kayu ukir. Yang kedua, perusahaan monopoli umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut, misalnya monopoli yang dipegang oleh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, yaitu monopoli yang untuk pembangkitan transmisi dan distribusi tenaga listrik. Permintaan dan penawaran pasar monopoli. Yang pertama, ada kurva permintaan pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, permintaan terhadap output perusahaan merupakan perusahaan industri. Permintaan merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang diminta. Kurva ini mempunyai gradien dan kemiringan negatif, artinya kemiringan pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Yang kedua ada kurva penawaran monopoli. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Menurut hukum penawaran, kurva penawaran selalu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, artinya ketika harga naik, produsen akan memasarkan lebih banyak barang. Kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga satu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitulah bunyi hukum pada kurva penawaran. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan positif, yang artinya kemiringan pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah kiri ke pojok kanan atas. Efisiensi kegiatan monopoli. Pasar persaingan sempurna mengalokasikan sumber daya secara idealnya, yaitu dalam jangka panjang. Perusahaan untuk lebih meningkatkan produksinya mereka di pasar persaingan sempurna, sehingga tercapai situasi di mana harga sama dengan biaya marginal. Di sisi lain, dalam jangka panjang tanpa adanya persaingan, monopoli masih dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari keuntungan tersebut. Normal dan dicapai ketika harga masih lebih tinggi dari biaya marginal. Penggunaan sumber daya yang tidak optimal menciptakan dua konsekuensi yang merugikan, yaitu 1. Produksi dan persediaan barang relatif kecil dan meningkat. 2. Harga biaya produksi lebih tinggi dari biaya rata-rata optimal. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat hubungan yang pasti antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Kebaikan dan keburukan pasar monopoli. Kebaikan pasar monopoli. 1. Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Kelebihan dari pasar monopoli adalah dapat menghasilkan keuntungan super normal dalam jangka panjang.
Kemampuan ini diperlukan dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Dengan peningkatan efisiensi, maka output yang lebih besar akan diperoleh dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Maksudnya, perusahaan monopoli biasanya merupakan perusahaan yang besar sehingga dapat mencapai skala ekonomi yang dapat menekan atau menurunkan biaya produksi. Karena dalam pasar monopoli tidak ada biaya distribusi atau biaya penjualan seperti biaya promosi. 3. Mutu barang semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan terus-menerus melakukan pengembangan dan inovasi. 4. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang lebih murah dan lebih bermutu. Keburukan pasar monopoli. 1. Penyimpangan alokasi sumber daya. Maksudnya, kekuatan monopoli menyebabkan penyalahgunaan alokasi sumber daya. Perusahaan monopoli dengan sengaja membatasi outputnya untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tinggi pada saat permintaan meningkat dan tidak disertai dengan pasokan barang yang cukup, untuk akhirnya mendorong kenaikan harga. 2. Harga barang lebih mahal dan tingkat produksi lebih rendah di pasar persaingan sempurna. 3. Adanya eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Monopoli menimbulkan eksploitasi baik terhadap konsumen maupun pekerja. Eksploitasi ini muncul karena monopoli selalu menghasilkan keduanya atau laba maupun rugi dengan harga yang lebih tinggi dari biaya marginalnya. 4. Mengurangi kesejahteraan konsumen. Terima kasih. Untuk kesimpulan, kembali kepada teman saya. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pasar monopoli adalah kumpulan jumlah pembeli dan penjual yang mempunyai karakteristik tertentu. Dari ciri-ciri dan faktor-faktor yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa monopoli cenderung dapat memperburuk distribusi pendapatan dalam masyarakat. Selanjutnya diserahkan oleh moderator. Terima kasih kepada dosen pengampu kami dan teman-teman sekalian. Kami harap materi yang kami sampaikan tentang pasar monopoli dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan pada materi dan penyampaiannya. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.